Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 7 Oktober 2022. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Yesus berkuasa mengusir setan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita secara pribadi ataupun kita mendengar orang-orang di sekitar kita pernah mengalami yang namanya iri hati. Iri hati, dengki, ya, atau yang biasa kita sebut dengan negative thinking. Ya. Iri hati, dengki, atau negative thinking itu merupakan penyakit rohani yang dialami oleh setiap orang. Siapa saja, semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami hal tersebut. Namun, mungkin kadarnya bisa sangat mendalam, bisa dangkal, atau ya sekedar iri hati, atau dengki, atau negative thinking. Namun dari semuanya itu, kalau sifat atau sikap itu tidak kita kelola dengan baik, maka sikap itu akan terus berkembang dan akhirnya menjadi sebuah sikap yang sungguh-sungguh negatif, sikap yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka sikap iri hati, dengki mesti kita kikis perlahan-lahan dari saat ke saat. Bagaimana caranya? Tentu caranya adalah mawas diri, pemeriksaan batin, dan juga tentu kita mesti membiasakan diri supaya kita bisa berpikir secara positif. Pertama-tama kita mesti mengakui bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Allah adalah sederajat, siapapun kita. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melihat diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri juga merupakan bagian orang yang tidak sempurna. Nah, kalau kita merasa dan menyadari diri kita yang tidak sempurna, maka niscaya kita juga bisa memahami orang-orang di sekitar kita. Demikian juga apa yang dialami oleh Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi atau orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang negative thinking, orang yang iri, orang yang dengki di seputar kehidupan Yesus pada waktu itu. Namun Yesus sendiri adalah, karena dia putra Allah, Allah yang menjadi manusia, maka Yesus tidak pernah mempunyai pikiran yang negatif. Yesus juga tidak pernah iri hati ataupun dengki. Namun sebaliknya, Yesus selalu mempunyai sikap yang positif. Yesus mempunyai sikap-sikap yang yang jauh dari sikap-sikap kebanyakan orang pada zamannya atau pada waktu itu. Sehingga karya-karya Yesus itu sungguh karya-karya yang memang berangkat dari ketulusan hati, kedalaman iman, dan kesadaran bahwa dia diutus untuk menyelamatkan manusia. Itu saja. Sehingga dia melakukan karya-karyanya sungguh berdasarkan sabda Allah sendiri. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka ketika Yesus mengusir setan, orang-orang Farisi itu menjadi begitu bingung dan merasa dikalahkan karena mereka tidak bisa berbuat seperti yang dibuat oleh Yesus sendiri, yaitu mengusir setan. Maka Yesus memberikan feedback, memberikan lontaran kepada mereka bahwa kalau mereka mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa apa Yesus mengusir setan? Atau sebaliknya, kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka para setan itu mengusir dengan apa?
Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pengajaran Yesus selalu membawa penyadaran pada orang-orang di sekitarnya supaya mereka bertobat, supaya mereka sungguh hidup pada realita yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian mereka tidak asal mendengar, tidak asal menilai, juga tidak asal bertindak, tetapi sungguh-sungguh dipikirkan, sungguh-sungguh ditelaah, sungguh-sungguh dapat dibuktikan tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan. Kita diinspirasikan oleh sikap Yesus sendiri, bahwa segala yang baik tentu berasal dari yang baik, yaitu dari Allah sendiri, karena kebaikan bersumber dari Allah. Maka kendati kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, kita diajak terus bertahan pada apa yang kita anggap baik dan kita yakini baik, terus kita lakukan. Jangan sampai kita goyah karena kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mempengaruhi pendirian kita. Kita yakin bahwa kalau kita berpijak pada sabda Allah, pada kehendak Allah, maka itulah yang baik yang harus kita pertahankan. Kendati kita selalu mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian godaan-godaan yang datang ke dalam diri kita bisa kita hindari, bisa kita tepis, dan juga bisa kita atasi, karena kekuatan kita adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, modalnya adalah kekuatan dalam diri kita sendiri, yaitu iman. Iman akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang mampu membebaskan kita dari bermacam-macam tantangan-tantangan hidup atau godaan-godaan yang selalu merongrong kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita senantiasa mawas diri terhadap hidup kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh godaan-godaan yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.